Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mamai Maisaroh, NIM 0433411167, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Serang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan nomor 2. Untuk nomor 2, tugas yang diberikan ialah praktikum konfigurasi NAT overload. Sesuai dengan panduan, membuka file pakai tracer NAT yang sudah saya download di file pendukung tadi, sehingga akan muncul topologi simulasi NAT seperti pada gambar 6. Saya sudah membukanya dan menambahkan keterangan pada masing-masing perangkat, keterangan IP-nya, untuk memudahkan ketika konfigurasi. Selanjutnya, saya akan restart terlebih dahulu untuk masing-masing router. Setelah ini, memastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10 dan 192.168.30 ini dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20. Artinya, PC yang di sini serta PC yang di sini dapat mengakses web server serta FTP server. Kemudian, web server dan FTP server mampu mengenali alamat IP dari kelima PC ini. Baik, saya langsung saja coba untuk PC 0. Dapat terhubung, saya coba cek di web servernya dengan perintah netstat. Baik, belum terhubung, kita klik lagi. Dapat dilihat di sini alamat IP yang ditampilkan ialah alamat IP dari PC 0. Untuk selanjutnya, saya lakukan pengecekan untuk PC yang ke-1. Kemudian saya cek di command prompt web server menggunakan perintah netstat. Ditampilkan juga untuk alamat IP-nya, merupakan alamat IP dari PC yang ke-1. Selanjutnya, saya mau mengecek untuk PC yang kedua, yang memiliki alamat IP 192.168.10.5 untuk mengakses web server. Terhubung, kemudian saya mau cek apakah alamat IP-nya dikenali. Baik, di sini ditampilkan alamat IP-nya merupakan alamat IP dari PC 2. Selanjutnya, saya mau cek untuk PC yang ketiga. Ditampilkan juga untuk
alamat IP dari PC 3 192.168.10.6. Artinya web server mampu mengenali PC 3 yang mengakses web servernya. Selanjutnya, saya mau cek untuk PC yang terakhir, PC 4. Saya cek lagi menggunakan perintah start pada command prompt. Baik, di sini ditampilkan untuk alamat IP merupakan alamat IP dari PC yang keempat. Dapat dikatakan bahwa semua PC mampu mengakses web server, kemudian web server mampu mengenali alamat IP dari 5 PC ini. Selanjutnya, saya mau mengecek untuk PC 0 apakah mampu mengakses FTP server, kemudian FTP server apakah mampu mengenali alamat IP dari PC 0. Baik, sudah terhubung untuk username-nya siswa 1, password-nya UT sesuai dengan panduan. Kemudian di FTP server, saya lanjut untuk cek di command prompt juga dengan mengetikkan perintah netstat. Di sini ditampilkan untuk alamat IP-nya merupakan alamat IP dari PC 0. Baik, untuk nomor 1 berhasil. Selanjutnya, untuk nomor 2 itu PC ke 1. Dapat dilihat, di sini juga ditampilkan alamat IP dari PC ke 1. Artinya PC ke 1 berhasil mengakses FTP server, kemudian FTP server juga mampu mengenali alamat IP dari PC ke 1. Selanjutnya, saya mau cek untuk PC yang kedua dengan alamat IP 192.168.10.5. Apakah mampu mengakses FTP server? Baik, sudah terhubung. Kemudian pada command prompt FTP server, apakah terbaca alamat IP-nya? Baik, di sini ditampilkan untuk alamat IP-nya sesuai dengan PC yang kedua, yaitu 192.168.10.5. Selanjutnya, saya mau cek untuk PC yang ketiga. Di sini juga ditampilkan alamat IP-nya merupakan alamat IP dari PC ketiga. Selanjutnya terakhir saya mau cek untuk PC yang keempat. Di sini juga ditampilkan alamat IP dari PC keempat.
Artinya PC keempat berhasil untuk mengakses FTP server, kemudian FTP server juga berhasil mengenali alamat IP dari PC 4. Skenarionya dari konfigurasi NAT overload di sini merupakan kelima PC ini mampu mengakses web server dan FTP server. Setelah dilakukan nanti pada konfigurasi di router 1, dua PC di sini mampu mengakses web server dan FTP server, serta web server dan FTP server masih mengenali alamat IP dari kedua PC tersebut. Sedangkan untuk ketiga PC yang di bawah mampu mengakses web server dan FTP server, namun web server dan FTP server tidak mengenali alamat IP dari ketiga PC ini. Yang mereka kenali itu alamat IP dari routernya. Baik, kita lihat panduan. Yang sudah saya contohkan tadi sudah sesuai dengan gambar yang di panduan. Kondisi awal pada topologi tersebut memang semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.10. Kemudian semua PC juga dapat mengakses web server yang terdapat di alamat 192.168.20.5. Kemudian web dan FTP server juga mampu mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut dengan menggunakan perintah netstat. Selanjutnya, untuk tahap konfigurasi, di sini sudah dijelaskan. Baik, saya lanjutkan untuk konfigurasinya pada router ke-1. Klik NAT Inside. Baik, untuk konfigurasinya sudah selesai. Selanjutnya, kita lanjutkan ke tahap analisis. User yang terdapat di PC 0, PC 3, dan PC 4 akses web server di HTTP 192.168.20.5, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Selanjutnya verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server, maka hasilnya akan seperti pada gambar 11. Di sini dapat dilihat web server masih mengenali
alamat asli dari host yang berasal dari 192.168.30. Sedangkan jika yang mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 192.168.10, web server mengenalinya memiliki alamat 192.168.50.1. Baik, langsung saja kita cek untuk PC 0 terlebih dahulu untuk mengakses web server. Kemudian di web servernya saya cek dari keterangan panduan masih terbaca alamat IP-nya. Baik, di sini dapat dilihat untuk alamat IP-nya merupakan alamat IP dari PC ke 0. Selanjutnya, untuk PC ke 1, dapat ditampilkan di sini alamat IP-nya merupakan alamat IP dari PC ke 1. Web server masih mengenali alamat IP dari kedua PC tersebut. Selanjutnya saya mau mencoba di PC kedua dengan alamat IP 192.168.10.5. Di panduan dijelaskan bahwa masih dapat mengakses web server, namun tidak terbaca di command prompt-nya web server. Belum terhubung. Baik, di sini ditampilkan bukan alamat IP dari PC kedua, melainkan alamat IP dari routernya. Artinya untuk PC 2 sudah sesuai dengan panduan. Kemudian saya mau mencoba di PC ketiga. PC ketiga juga berhasil. Alamat IP yang ditampilkan bukan alamat IP dari PC ketiga. Selanjutnya, terakhir di PC keempat. PC keempat. Baik, berhasil untuk PC keempat juga. IP yang ditampilkan merupakan IP dari routernya, bukan dari PC keempat ya. Selanjutnya, untuk PC 0 dan PC 1, saya mau mengakses FTP server. Kemudian FTP servernya masih mengenali alamat IP dari kedua PC tersebut.
FTP servernya. Baik, di sini dapat ditampilkan untuk alamat IP-nya merupakan alamat IP dari PC ke 0. Baik, untuk yang kedua, PC ke 1 dengan alamat IP 192.168.30.6. Baik, di sini ditampilkan alamat IP dari PC ke 1 masih terbaca oleh FTP servernya. Kemudian saya akan cek untuk ketiga PC yang terakhir yang di sini untuk mengakses FTP server. Namun FTP server tidak mengenali alamat IP dari ketiga PC ini. Baik, di sini ditampilkan untuk PC yang kedua dengan alamat IP 192.168.10.5. Tidak ditampilkan alamat IP-nya, artinya sudah berhasil. Selanjutnya saya cek untuk PC yang ketiga. PC ketiga juga sama, tidak ditampilkan alamat IP-nya. Baik, untuk PC ketiga juga berhasil. Selanjutnya untuk PC keempat. PC keempat juga sama, tidak ditampilkan alamat IP-nya. Baik, untuk hasil dari konfigurasi sudah sesuai dengan panduan. Untuk web server ketiga PC yang di bawah menampilkan alamat IP dari routernya, kemudian untuk FTP server juga menampilkan alamat IP
dari routernya. Artinya konfigurasi NAT overload-nya sudah berhasil, maka kesimpulannya dari praktikum konfigurasi NAT overload menunjukkan bagaimana teknologi ini memungkinkan efisiensi penggunaan alamat IP publik dengan menghubungkan banyak perangkat jaringan lokal melalui satu IP publik, meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan IP private dari akses langsung internet, menggunakan pemetaan port dinamis untuk memastikan koneksi unik setiap perangkat, serta memberikan wawasan tentang tantangan pengelolaan tabel koneksi pada jaringan berskala besar dan pentingnya konfigurasi tambahan untuk mendukung kompatibilitas aplikasi tertentu. Saya rasa cukup untuk tugas 2, praktikum konfigurasi NAT overload-nya. Baik, eh, saya akhiri videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.